Nah, kita yang pertama itu yang harus dilakukan sebelum kita masuk ke aplikasi Smart PLS-nya itu, kita harus nyiapin datanya dulu. Jadi kalau di Smart PLS itu tidak semua data bisa terbaca. Dia hanya bisa dibaca pakai format CSV, delimited. Nanti itu cara penyimpanan datanya. Nah, yang pertama itu kita mengubah nama-nama indikatornya pakai simbol atau ya simbol gitu yang gampang dibaca lah istilahnya di Smart PLS-nya. Gitu. Yang pertama itu kita harus hapus dulu bagian-bagian yang tidak terpakai di Smart PLS. Ini mungkin bisa ngelihat aja kali ya kan, soalnya saya udah ngirim data yang setelah yang udah diedit. Nah, ini tuh benar-benar data asli yang udah saya edit itu udah dihapus beberapa indikatornya, jadi udah siap lah istilahnya buat dianalisis. Ini cara buat. Nah, di sini kan ada variabel sama ada indikator-indikatornya. Nah, kita menyimbolkannya itu bisa pakai gini, bisa pakai ATT itu attitude, bisa kayak gini, atau bisa pakai X dan Y. X dan Y itu sesuai sama variabel independen atau variabel dependen. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja, ini tuh kayak buat simbol, membuat simbolnya aja kayak gitu. Nah, misalkan ini kita pakai yang ATT. Kita bisa rubah yang attitude ini berarti jadi ATT 1 dan seterusnya sampai ATT 6 kayak gitu. Kalau misalkan X berarti X11 sampai X16. 1 sampai 6-nya itu tuh tergantung indikatornya, banyaknya indikator. Kayak gitu. Terus yang ini bisa kita simbolin jadi SN. Nah, SN1 karena ini indikator utama sampai SN-nya ada 6. Di sini bakal kita rubah jadi SN6. Gitu. Kita editnya satu-satu. Sini, nah di sini PBC bisa kita singkat jadi PBC1, pokoknya sebanyak indikatornya. Kalau purchase intention juga kita harus ubah jadi simbol kita HPI atau HI atau apa yang mudah dimengerti lah istilahnya kayak gitu. Nah, jika sudah kita bisa pakai data yang ini yang udah saya kirimin yang udah diedit. Nah, di sini kan kelihatan ya ATT-nya hanya 3. Kalau di itu ATT ada 6. Nah, kalau udah siap digunakan kalau data yang ini. Gitu. Terus misalkan udah disimbolkan, cara biar bisa terbaca di Smart PLS itu kita save as. Nah, misalkan ini, kita rubah format dokumennya jadi CSV, delimited atau CSV berbatas koma bahasa Indonesianya. Kalau yang bahasa Inggrisnya delimited. Gitu, habis itu udah disimpan, datanya siap digunakan. Itu sampai penyimpanan data sih sampai sini aja. Yang penting dia udah disimbolkan, terus yang tidak dipakai dihapus, terus penyimpanannya berbentuk CSV, delimited. Nah, habis itu datanya udah siap digunakan. Terus selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan data di Smart PLS. Itu yang pertama, mungkin bisa sembari diikutin ya, biar kita sama-sama mengolah. Ya. Nah, kita menggunakan data yang tadi, yang udah siap digunakan. Yang pertama kita ke project baru. Project baru ada di kiri atas. Nah, kita kasih nama, terserah sebenarnya ini, SEM atau apa. Terus sesuai nama penelitian juga boleh. Kan kita kasih SEM. Terus cara mengimport datanya, di kanan atas tuh ada tulisan klik 2 kali untuk mengimport data, atau double klik, apa gitu bahasa Inggrisnya. Kita klik 2 kali. Nah, kita masukin data yang udah siap dipakai. Yang SEM tutorial Smart PLS. Kok nggak ada ya? Yang mananya, Pak? Tidak ada, Pak. Tadi itu yang klik 2 kali, gimana nih? Oh, kan ada di baru. Ini SEM-nya ini. Iya, di bawah tulisan SEM ada klik 2 kali. Nggak Ada, Pak?
Nggak ada ya? Arsip ini ada? Di atasnya arsip, Pak. Ah, nggak ada nih. Tadi sebelum itu Bapak udah buat project baru belum, Pak? Oh, iya, iya, betul. Ya, kita buat project baru dulu. Habis itu dikasih nama. Habis itu di-okein, baru nanti ada bakal keluar dua menu. Ada gambar bagan sama I, tulisan I. Nah, yang I itu bisa diklik 2 kali. Bisa, Pak? Iya, iya. Udah bisa diklik 2 kali. Terus kita masukin data yang udah siap digunakan. Yang SEM Tutorial Smart PLS. Sudah, Pak? Iya. Nah, habis itu di-okein aja. Nah, terus nanti akan muncul tabel di lembar pengerjaan. Ada berapa banyak indikator, sampelnya ada berapa. Ada dijelasin semua, ada rata-rata, medium, minimum, maksimum, standar deviasi, ada kayak gitu. Sampai itu keluar, baru bisa kita buat bagannya. Sudah, Pak? Kalau Mbak Bunaya bisa sampai sini? Bisa Mbak Mel, cuman bedanya tuh yang Mbak Mel tuh di sebelah ATT satu tuh kayak ada folder gitu ya, ada gambar folder. Ini karena yang profesional kali ya? Enggak, ini yang ini juga kok Mbak, yang student juga. Student ya, tapi ini karena udah pernah diolah kali Mbak sama saya, jadi ya? Iya. Tapi muncul kan Mbak tulisan ATT 1, ATT 2. Semuanya muncul. Muncul, berarti udah bisa diolah. Oke. Kalau Pasri, udah Pak? Iya, iya. Udah, berarti kita lanjut buat bagannya. Caranya itu, yang pertama kita di bawah tulisan SEM, ada di kanan atas, kan ada SEM, terus di bawahnya ada bagan, terus ada lingkaran-lingkaran hijau. Nah, itu kita pilih yang atasnya, yang bagannya, itu kita klik 2 di bagan, terus ada tulisan SEM, itu diklik 2 kali, terus nanti ada indikatornya bakal muncul sama lembar kosong di sebelah kanan. Sudah, Pak? Iya. Nah, jika sudah, kita cara mindahinnya dari indikator ke lembar kosong itu caranya, kita klik dulu yang ATT1, bisa terus udah diklik ATT1, Ctrl sama Shift, ditekan berbarengan. Ctrl sama Shift. Ditekan berbarengan, terus kita tekan panah bawah, di keyboard panah bawah. Sampai ATT3. Nah, bisa juga, kan itu tuh sebenarnya caranya biar cepat ya. Kan biasanya itu, ya? Kenapa? Ctrl Shift ya tadi, sama panah Ctrl sama Shift ya, terus sama panah bawah di keyboardnya. Bisa juga kita klik ATT1, terus Ctrl, terus klik ATT2 dan ATT3. Bisa kayak gitu. Kalau yang Ctrl, Shift, sama panah bawah itu biar cara cepatnya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan pelan-pelannya, kita klik ATT1, Ctrl, klik ATT2 dan ATT3. Sama aja sebenarnya. Gitu. Bisa, Pak? Iya. Mbak? Bisa ya. Soalnya kalau misalkan pakai yang kontrol sama panah bawah itu memudahkan yang indikatornya banyak. Kan nanti kayak Mbak Bunaya kan nanti bakal banyak tuh ya indikatornya.
Nah, kalau kita klik satu-satu kan memakan waktu. Nah, bisa pakai yang Ctrl Shift sama panah bawah kayak gitu. Sama aja sebenarnya. Terus kalau udah biru tiga-tiganya, kita tarik dari indikator ke lembar kosong. Kita tarik dari indikator ke lembar kosongnya, lembar kerjanya. Nanti akan muncul lingkaran sama persegi. Tadi tarik dari ini ya Pak ya, Bu ya? Ya, dari yang biru-biru itu yang ATT1, ATT2, ATT3, klik sekali, jangan dilepas. Oh, Jangan dilepas kliknya, terus pindahin ke lembar kosong. Nanti bakal muncul bagan. Kenapa, Mbak? Di indikatornya hilang yang ATT-nya. Apa karena aku nggak klik ya tadi ya? Iya, mungkin nggak diklik. Tapi balikin lagi gimana? Maksudnya, Mbak? Kok nggak Yang hilang? Indikator tuh tadi kan udah aku pindahin ke tab yang kosong itu, lembar yang kosong. Sekarang hilang di indikator untuk ATT 1 sampai 3-nya. Coba klik lagi di bagannya aja, Mbak, yang SEM itu. Terus klik lagi 2 kali. Bisa. Muncul lagi tidak? Tapi biasanya kalau iya. Nggak muncul. Nggak muncul ya? Jadi langsung di indikator tuh langsung ada nomor 4 sampai 13 tuh langsung ada indikator SN1 yang di bawahnya itu. Yang ATT-nya udah pindah ke sebelah, nggak muncul tapi. Boleh share screen nggak, Mbak? Soalnya biasanya kalau itu boleh. Tetap ada kalau misalkan udah di lembar. Boleh. Atau di-undo lagi. Coba saya share screen dulu ya. Iya, iya. Nah, ini Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting kan di lembar kerjanya udah ada ya? Nggak ada, cuman di sininya hilang tuh. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Emang ada bagian beberapa laptop yang kayak nggak gitu. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, nggak akan berguna lagi ya nanti ya di sini ya? Nggak, biasanya coba Mbak hapus. Klik kanan yang merah. Yang di klik mana? kanan yang merah. Iya, klik kanan. Hapus coba, iya. Hapus. Iya. Oh ya, balik lagi. Iya. Iya, soalnya itu emang beda laptop, biasanya ada yang perbedaan kayak gini, Mbak. Terus ini tadi ketika mau di drag tadi, Mbak? Kayak tadi lagi aja, kayak awal. Ctrl Shift sama panah bawah. Terus tarik. Yang mau tarik itu tetap di ini, diklik sekali, iya. Diklik. Dilepas aja udah, dilepas aja, Mbak. Oh, dilepas aja, nggak perlu lagi. Iya, terus klik sekali. Nah, iya. Nggak apa-apa. Hilang nggak apa-apa, Pak. Oke. Soalnya laptop saya yang lama juga kayak gini. Nanti kalau udah dipindahin ke lembar kosong bakal hilang indikatornya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Terus lakukan hal yang sama ke SN sama PBC. Kan ATT udah, kita SN juga. Dan PBC juga. Nah, cara merapikannya bisa kita klik di buletan merahnya. Kita klik buletan merah, terus kita pindah-pindahin, bisa di situ. Udah ATT sama SN dan PBC, udah pindah ke lembar kerja. Yang tersisa itu tinggal PI. Yang mana PI itu, kalau misalkan di gambar itu, ini, dia itu sebagai variabel dependent. Nah, makanya letaknya di seberang. Nah, terus sama yang PI juga kita pindahkan. Nah, terus kan biar tampilannya lebih bagus, biar lebih menarik, kan kalau di sini kan bakal ketutupan ya. Nanti
panahnya itu bakal ketutupan. Nah, caranya itu kita bisa ubah-ubah tampilannya. Bisa ke bawah, bisa ke seberangnya, atau bisa ke atas. Nah, caranya itu di kanan bawah ada tulisan sejajarkan dan ada gambar-gambar apa bagan-bagan gitu. Nah, kita pilih bagannya yang keluar. Nah, kita pilih bagan yang keluar biar tampilannya menarik dan tidak ketutupan. Kayak gitu. Sudah sampai PI. Pak Sri, udah Pak Sri sampai PI? Iya, ya. PI terus diletakin indikatornya keluar. Nah, terus kalau udah, jangan lupa kita kasih keterangannya. Keterangannya supaya nanti di bagian akhirnya biar terlihat lebih jelas. Ini tuh variabel apa, variabel apa. Caranya kita klik kanan di lingkaran merah, terus kita ada mengubah nama. Nah, mengubah nama. Kita sesuaikan. Ini yang ATT kan jadi gitu. Kalau sudah, kita oke. Kayak gitu. Dan lakukan hal yang sama ke semua variabelnya. Subjektif, norm, PBC, sama HI. Ini karena kita percobaan, ini kita disingkat aja kali ya. Kita ini SN. Yang penting jelas aja di sininya. Terus yang ketiga diganti PBC. Yang keempat jadi PI. Nah, ya jangan lupa penggantian nama itu dilakukan di awal. Soalnya kalau misalkan udah dihubungkan, misalkan kita udah hitung nih sampai koefisien jalur, udah sampai tahap akhir, ternyata lupa diganti namanya. Nah, nanti bakal ngulang dari awal lagi, soalnya nanti menghubungkannya itu bakal lepas nanti. Nah, makanya penggantian nama dilakukan di awal kalau bisa. Nah, kalau udah diganti nama semua, tahap selanjutnya itu kita menghubungkan dari variabel independen ke variabel dependen. Itu caranya. Kita pilih yang menghubungkan, ada di atas. Menghubungkan. Ya, kita klik yang menghubungkan. Nah, terus habis itu kita pindah ke lembar kerja. Kita klik yang attitude. Terus nanti ada bakal panah gitu. Kita klik lagi ke PI. Ini bakal muncul panah. Jadi dari attitude, terus tarik, klik lagi ke PI. Sama SN juga, klik yang SN di bulatan merah SN ke bulatan merah PI. Klik lagi. Dan lakukan hal yang sama ke PBC. Nah, kalau udah terhubung semua, nanti lingkarannya bakal berubah jadi warna biru. Itu menandakan semuanya ini sudah terhubung satu sama lain. Seperti itu. Udah sampai sini, Pak. Menghubungkannya dari attitude, lingkaran merah attitude, diklik sekali, terus ditarik ke lingkaran merah PI, diklik lagi. SN juga sama, PBC juga sama. Sudah, Pak? Ya. Nah, sampai sini itu udah siap dianalisis. Cara nganalisisnya, Mbak, ya. Mbak, kalau misalnya garisnya nggak lurus itu kalau benernya gimana ya? Oh, kita
kita kan matiin dulu nih yang bukannya, kita matiin, kita pilih yang ini, yang panah. Yang panah. Kalau ngapusnya garis itu dihapus dulu gimana? Kalau mau dihapus. Kan udah jadi ini garisnya, tapi ternyata nggak lurus gitu. Masih kayak gerigi. Oh iya, itu nggak perlu dihapus, Mbak. Ini caranya kita pilih yang panah itu, panah yang tulisan pilih. Pilih. Kita naikin yang bulatan yang mau kita ininya. Ini kayak gini misalkan. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi biar lurus gitu kan, Mbak? Biar rapi. Nah, kita mainin di bulatan birunya aja. Bulatan biru ya. Kita geser-geser. Iya. Nah, misalkan udah mantep nih. Kita bisa di-save gambar ini buat jadi kerangka awal penelitian. Yang tadi Mbak Bunaya itu bisa pakai dari sini juga. Nah, caranya itu kita klik kanan, bisa langsung ekspor sebagai gambar ke file. Kalau udah siap nih kerangkanya, kita klik kanan, ekspor gambar ke file. Udah kita misalkan tulis apa ini, sem awal atau bagian awal yang memudahkan aja. Nah, bisa disimpan di bagian awal buat penelitian kita. Seperti itu.